seluruh keluarga besar LPF yang saya kasih dalam Kristus. Kita bertemu lagi pada sore hari ini dan tema yang kita akan lihat bersama adalah tentang bagaimana kita bisa mengatur kehidupan kita dengan baik, bagaimana kita mengatasi ketakutan-ketakutan hidup dalam eh, atau bagaimana kita merawat iman kita dalam menghadapi ketakutan-ketakutan kehidupan kita. Dan tentu ini akan menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk kita semua pada sore hari ini, sambil kita juga belajar dari pengalaman rohani Santa Faustina. Mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami semua tidak luput dari perasaan takut. Banyak kali kami cemas dengan kehidupan kami. Apalagi di saat-saat seperti ini, kami juga merasakan ketakutan-ketakutan tertentu, baik dalam keluarga, baik dalam hidup pribadi, maupun dalam pekerjaan-pekerjaan yang sedang kami lakukan. Tapi kami juga tetap percaya bahwa di saat-saat seperti itu, Engkau sendiri akan datang dan bersabda, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Semoga Engkau menambah iman kami, supaya kami tidak takut dengan situasi-situasi kehidupan kami, tapi kami senantiasa terbuka dan mempersembahkan diri kami seutuhnya kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik seluruh keluarga besar LPF yang saya kasihi, seperti biasa saya menyiapkan materi-materi tertentu untuk kita eh, lihat bersama. Dan sebagaimana saya katakan tadi bahwa tema yang kita renungkan bersama adalah merawat iman dalam ketakutan. Tentu judul ini memang eh, provokatif karena eh, bisa jadi itu adalah bagian dari pengalaman praktis kita, bisa jadi itu adalah pengalaman dari sama kita dan lain sebagainya. Tapi bahwa di saat-saat yang sulit, ketakutan, kekalutan hidup, apalagi itu menantang iman kita, kita perlu tetap berusaha untuk merawatnya, karena kita percaya bahwa kita selalu bersama dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik gambar yang saya tampilkan di sini. Yesus dan Petrus. Yesus ketika dia meninggalkan atau membiarkan para muridnya sendirian, yang terjadi adalah angin sakal kehidupan yang sangat menakutkan. Lihat perahu mereka ini terombang-ambing. Ketika Petrus sendiri mau berjalan di atas air, seperti Yesus yang berjalan di atas air, ketika baru menyentuh dinginnya air, dia langsung tenggelam. Ada saja ketakutan dalam hidup. Gambar ini banyak berbicara tentang bagaimana kita akan berusaha untuk merawat iman kita dalam ketakutan. Pertanyaan pertama bagi kita, are you afraid of yourself? Apakah Anda takut dengan dirimu sendiri? Ini pertanyaan yang selalu kita hadapi. Apakah Anda takut? Ya, kita akan mengatakan iya. Kita takut dengan hidup kita. Kita takut sebagai orang tua, takut dengan masa depan anak-anak. Atau orang tua takut dengan periode kehidupan ketika masuki masa lansia, ya. Atau seorang yang memasuki meninggalkan masa muda dan mulai hidup perkawinannya misalnya. Atau seorang yang dalam hidup bakti atau hidup religius itu memulai pesiarahan panggilannya, entah sebagai imam, bruder, suster, ya ada saja ketakutan-ketakutan tertentu. Bisa nggak sampai tuntas? Jangan sampai saya gagal di pertengahan jalan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi. Maka pertanyaan pertama ini, are you afraid of yourself?
Ketakutan itu sungguh nyata. Perhatikan wajah orang ini. Memang menakutkan. Tapi ketika kita berhadapan dengan suatu pengalaman segelap apapun, kita akan merasa, wah, takut. Bukan takut kegelapan, tapi pengalaman-pengalaman kehidupan kita yang membuat kita cemas, membuat kita takut, itu sungguh nyata. Sungguh nyata. Maka kadang-kadang sadar tidak sadar, kita juga menampilkan wajah seperti pada gambar ini. Wajah menakutkan juga untuk orang-orang yang melihatnya. Kita yang takut, kita menampilkan ketakutan itu kepada orang yang memandang kepada kita yang takut dan menakutkan mereka. Ketakutan itu nyata. Kita sampai menutup wajah kita dan mengatakan, no, jangan, jangan. Seperti itu. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Ada ketakutan tertentu. Memang ketakutan itu kadang-kadang membelenggu kehidupan kita. Perhatikan gambar ini. Ketakutan itu bisa membelenggu kehidupan kita. Membuat kita bertanya-tanya, bisa nggak saya maju dalam kehidupan saya? Apakah saya bisa berhasil? Apakah saya bisa sukses dalam pekerjaan-pekerjaan? Apakah dalam hidup bersama di Loving Prayer Family ini, saya bisa nggak hidup berdampingan dengan teman-teman dalam komunitas yang sama ini? Itu kadang-kadang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi ekspresi ketakutan kita, keraguan kita, dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya saya mengatakan di sini, ketakutan itu memang nyata. Setiap orang itu pasti mengalaminya. Pertanyaannya adalah, apa itu ketakutan? Ketakutan itu kita semua sudah dengar, kita semua sudah tahu, tapi kali ini saya coba untuk membangkitkan pikiran kita, tidak hanya memandang gambar tadi, tapi apa sih yang membuat kita bisa memahami lebih jelas tentang ketakutan itu? Ketakutan adalah perasaan kita atau emosi alami dan mekanisme pertahanan diri yang sangat dasar dari setiap pribadi yang muncul sebagai respons atau jawaban terhadap ancaman-ancaman tertentu atau bahaya tertentu atau halangan tertentu, baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Kita pasti mengalami yang namanya ketakutan, entah itu secara fisik atau secara psikologis kita kita merasakan. Orang tua atau orang dewasa atau anak-anak pasti mengalami hal yang sama. Nah, fungsi dan proses dari ketakutan. Ketika kita merasa takut, ya, kita mengatakan saya takut. Sebetulnya pada saat itu kita berusaha untuk melindungi diri kita. Tidak mungkin kita tenggelam dalam ketakutan dan selesai. Tapi ketika kita berhadapan dengan sebuah ketakutan tersendiri, maka kita akan berusaha untuk melindungi diri kita. Dalam hal ini kita buat apa? Kita menjaga keselamatan dengan memotivasi tubuh kita, memotivasi diri kita untuk bisa menjauh atau menghindari bahaya yang kita sedang hadapi itu. Kalau misalnya ini ada benda yang tajam atau ada ular, ya kita akan berusaha untuk bagaimana menjauhkan diri atau menghindari diri dari ular yang menakutkan atau dari bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Jadi ketika ada ketakutan, itu sebetulnya pada saat yang sama kita sadar atau tidak sadar, kita berusaha untuk melindungi diri kita. Kita mau berusaha supaya selamat. Ya. Lalu yang kedua, ketika berhadapan dengan ketakutan, ada semacam respons dari, tentu saja ketika kita dipicu oleh bagian otak, ya, muncul dalam pikiran kita, ya, yang di sini secara biologis dan secara psikologis juga dikatakan ada bagian dari otak yang disebut amigdala yang memicu peningkatan hormon adrenalin dan juga kortisol. Lalu yang ketiga adalah ada reaksi fisik.
Ketika ada ketakutan, maka apa yang kita rasakan? Kita dapat ya menyebabkan jantung kita itu berdebar-debar. Aduh, aduh, ya. Lalu kita bilang dek 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 ya. Jantung berdebar dengan cepat, napas menjadi lebih cepat, terengah-engah, dan tubuh bersiap untuk lari atau melawan, fight or flight. Istilah yang selalu eh, kita hadapi ketika ada ketakutan, mau lari atau berhadapan, mau fight atau mau flight. Ya, kalau kita fight, kita pemberani. Tapi kalau kita flight, kita penakut dan kita lari. Itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pengalaman ketakutan itu semua orang merasakannya. Secara teoritis, pengertian ketakutan dan hal-hal yang sudah kita alami itu sungguh nyata, sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh, kaum muda dan anak-anak remaja punya ketakutan tersendiri. Anak-anak remaja dalam masa sekolah, mereka punya ketakutan tersendiri berhadapan dengan orang tua mereka. Anak-anak generasi saat ini, ya, entah generasi Z atau kita katakan anak-anak generasi Alpha dan Beta, ketika berhadapan dengan orang tuanya yang milenial, oh, tidaklah mudah, ya, tidaklah mudah. Jadi anak-anak ya dengan generasi mereka ketika berhadapan dengan orang tua, mereka juga kesulitan berpikir gimana ya mau punya masa depan seperti apa ya. Itu dari anak kepada orang tua atau kaum muda ketika berhadapan dengan pekerjaan saat ini ya dengan situasi-situasi sulit sekali mendapatkan pekerjaan ya. Sementara eh, kehidupan itu banyak sekali kebutuhan yang muncul. Maka orang-orang muda entah yang bekerja itu punya kebutuhan semakin bertambah. Apalagi kalau yang tidak bekerja, para penganggur. Wah, ini menjadi ketakutan tersendiri dalam hidup. Orang tua, kita sendiri, ya, pasti punya ketakutan tersendiri. Tadi saya katakan bahwa orang tua pasti memikirkan tentang kesehatannya, tentang di masa lansia itu seperti apa ya, mau isi masa lansia dengan apa ya? Ya, apakah hanya duduk dan makan, atau mau mengisinya dengan eh, apa kegiatan-kegiatan yang bermakna dan lain sebagainya. Tapi juga mengingat dengan anak-anak dan cucu-cucu. Anak yang belum menikah, kadang-kadang itu menjadi pikiran tersendiri dari orang tua. Lucu juga sih, anak punya kehidupan tapi orang tua ya, kayak orang beli lemari es ya, yang kedinginan ke orang lain. Anak-anak zaman sekarang kadang-kadang susah sekali loh memikirkan, kamu kapan menikah? Ah, belum tahu pastor, misalnya kalau pastor yang tanya ya. Ini kalau orang tua, ketika sudah lihat eh, orang tua lain ya menggendong cucunya, waduh, ya itu apa ya? eh, dia sendiri sudah kepikiran, waduh anak saya tidak cepat menikah. Ah itu sebuah ketakutan tersendiri. Kalau anak tidak menikah, apa kata orang tentang saya sebagai orang tua dan lain sebagainya. Kok yang lain menggendong cucu, saya kok hanya biasa-biasa aja. Ah itu suatu ketakutan juga, ya. Apalagi ketika berhadapan dengan anak kandung sendiri. Tapi itu ketakutan-ketakutan yang normal. Bagaimana dengan ketakutan dalam hidup iman kita? Wah, sebagai orang Katolik, ada juga ketakutan dalam hidup beriman di masa saat ini. Misalnya, dengan gejolak arus sekularisme, wah, hidup sekuler, gereja makin kosong. Mari kita doa rosario. Rosario, ngapain doa rosario? Siara. Oke, kita boleh pergi bersiara, ya. Tapi siaranya lebih sedikit, rekreasinya lebih banyak. Shopping ya, shopping itu yang paling penting. Soal siara ya urusan kedua. Ya itulah ya, sekularisme dan materialisme itu sedang meraja, sedang meraja. Itu sebuah ketakutan dalam gereja. Tuhan akhirnya menjadi nomor dua, sedangkan harta itu menjadi nomor satu.
Ada juga krisis moral dan juga krisis dalam hidup berkeluarga. Krisis moral kita semua tahu ya, banyak degradasi moral ya, banyak tindakan-tindakan pelecehan dan lain sebagainya. Hal-hal itu selalu terjadi dan itu juga terjadi dalam gereja atau masalah-masalah dalam keluarga, perselingkuhan ya dan lain sebagainya ya, aborsi. Itulah masalah-masalah yang boleh dikatakan sebagai sebuah ketakutan juga ada dalam gereja. Lunturnya keaktifan kaum muda, OMK, untuk aktif dalam menggereja. Hanya segelintir OMK yang mau aktif. Yang lain, ya, dia sudah punya keaktifan tersendiri. Itulah ketakutan-ketakutan tertentu. Dan sebetulnya ketakutan yang lain adalah dengan memperhatikan anak-anak generasi Alpha dan Beta. Itu suatu ketakutan adalah di masa depan itu kolekte itu bisa jadi nol. Kenapa? Anak-anak generasi sekarang dia akan bekerja punya banyak duit tapi untuk dirinya sendiri. Bahkan untuk orang tuanya ya emangnya gue pikirin itu. Beda dengan generasi-generasi kebanyakan di antara kita yang sifat sosial itu masih sangat tinggi. Kalau mau ready untuk membantu kita akan siap membantu. Tapi anak-anak zaman ini ya itu akan menimbulkan kesulitan di masa depan, tidak hanya dalam keluarga, tapi juga dalam gereja. Ya, itu mau kolekte, ngapain kasih kolekte? Stipendium, wah, untuk apa kasih stipendium? Itu generasi alfa dan beta yang penuh dengan tantangan. Jadi ketakutan itu juga dalam ketakutan hidup menggereja dan lain sebagainya. Jadi di mana-mana ada ketakutan. Kita seperti gambar ini bisa sampai menutup mata untuk menunjukkan ketakutan kita. Tapi apakah kita harus menyerah pada ketakutan? Bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa takut itu? Stop being afraid of being yourself. Pertama, tenangkan fisikmu. Kalau ada sesuatu yang menakutkan, tenang, tenangkan fisikmu. Tariklah napasmu dalam-dalam secara perlahan-lahan untuk bisa menurunkan detak jantung yang cepat biar lebih tenang. Itu bisa mengatasi ketakutan pribadi loh. Yang kedua, cari tahu penyebabnya. Dialog itu penting. Kalau ada sesuatu emosi atau marah itu tidak menyelesaikan masalah. Cari waktu, duduk bersama, bicaralah bersama. Supaya apa? Supaya jangan ada ketakutan di antara kita. Kalau tidak ada kesempatan untuk berbicara satu sama lain, selalu ada ketakutan yang memisahkan setiap pribadi. Mau bicara, sungkan. Tidak hanya sungkan, takut untuk berbicara. Jadi, kalau ada sesuatu yang terjadi, cari tahu penyebabnya itu apa. Yang berikut, hadapi perlahan-lahan. Jangan punya mental Coca-Cola atau mental instan. Hadapilah perlahan-lahan. Dan ketika Anda bisa duduk, berbicara empat mata, dan mendengar dengan baik, Anda bisa menyelesaikan persoalan. Hadapi tergesa-gesa itu tidak akan menghasilkan banyak. Tapi kalau menghadapi sesuatu dengan perlahan-lahan, slow, calm, ya, itu akan jauh menyehatkan kita dan juga dia. Satu lagi adalah ubahlah cara Anda berpikir. Cara berpikir. Artinya apa? Kita harus mengganti lensa kacamata kita. Kalau saya pakai lensa ini, maka saya akan melihat Anda semua seperti lensa ini. Coba kalau saya pakai lensa kacamata berwarna hitam, kalian semua berwarna hitam. Bukan karena kalian berwarna hitam, tapi mata saya inilah, cara pandang saya inilah yang berubah. Bukan orang lain berubah. Kalau Anda mau supaya orang lain berubah, kita harus berubah duluan. Itu. Jadi, ubahlah cara berpikir Anda, cara pandang Anda. Dengan demikian, Anda tidak akan takut. Selagi kita tidak bisa mengubah cara pikir kita akan hidup dalam ketakutan. Nah, ketakutan dan iman. Fear versus faith. Gambar ini
akan langsung memandang, kita memandang gambar ini akan langsung membuat kita berpikir tentang Injil yang kita dengar pada hari ini, ya, tentang fear and faith, ketakutan dan iman. Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36 yang hari ini dibaca. Dan Injil hari ini memang mencerminkan kehidupan kita secara nyata. Tuhan Yesus telah membuat mujizat yang besar, mengubah 5 roti dan 2 ikan, dan mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung anak-anak dan perempuan. Ya, Yesus setelah itu bukan bertepuk dada dan mengatakan siapa dulu dong. Tidak. Yesus telah mengenyangkan banyak orang, mengedukasi para muridnya untuk bisa berbagi, sharing is caring. Lalu setelah ada sisa 12 bakul, Yesus buat apa? Dia minta kepada para muridnya, kalian pergi duluan. Para muridnya juga tanpa sadar pergi saja. Tidak bilang, guru, kami tunggu ya. Kenapa suruh kami pergi duluan? Tapi penginjil Matius melaporkan bahwa, ya Yesus bilang, kamu pergi duluan ya. Mereka langsung pergi aja. Ya itulah, ya, manusia memang seperti itu. Disuruh pergi langsung pergi. Tanpa ada rayu-rayu bilang, ya nanti sama-sama aja ya. Dan ketika itu Yesus lalu pergi ke atas bukit seorang diri. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Semalam-malaman dia berdoa kepada Bapa. Dia bersyukur atas segala sesuatu yang sudah dia lakukan. Terutama mujizat 5 roti, 2 ikan itu mengenyangkan orang-orang yang begitu banyak. Jadi Yesus tidak menjadi bangga, tapi dia malah menyatakan syukurnya itu. Nah, itu pelajaran pertama ini. Ketika kita berhasil, ya, atau melakukan perbuatan baik, jangan langsung bilang saya berbuat baik. Syukurilah dulu seperti yang Yesus tunjukkan. Semalam-malaman dia berdoa sendirian di atas bukit. Kita ini LPF baru 30 menit doa bersama sudah bilang, aduh capek ya, capek ya. Yesus semalam-malaman loh. Ya, doa kerahiman dari jam 2.30 sampai jam 3 lewat 4 menit sudah bilang, aduh lama banget kapan selesai ya. Yesus semalam-malaman loh, ya. Itu. Lalu yang kedua, setelah dia membiarkan para muridnya pergi menyeberangi Danau Galilea yang panjangnya 21 kilo, lebar 11 kilo. Ternyata ketika sampai di tengah lautan itu, angin sakal menghempas perahu yang mereka tumpangi. Maka mereka lalu begitu apa ya, ketakutan. Dalam suasana ketakutan, tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Orang-orang Yahudi itu juga punya perasaan takut. Takut karena apa? Karena mereka itu ketika dengar tentang air, mereka itu trauma dengan air bah. Nah, ketika mereka lihat air seperti Danau Galilea, mereka bilang itu ada penunggunya itu. Ya, ada penunggunya, maka itu menakutkan bagi mereka. Maka ketika ya eh, angin sakal di Danau Galilea dan perahu mereka oleng, mereka ketakutan. Lebih ketakutan lagi ketika lihat Yesus berjalan di atas air dan mereka bilang itu hantu, penuh dengan ketakutan. Maka dalam suasana seperti itu, ya, Yesus lalu mengatakan kepada mereka, anak-anakku, tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku ini jangan takut. Ketika mendengar suara Yesus, para murid yang dalam ketakutan itu, ya, lalu tersadar, oh ya, guru. Maka Simon Petrus lalu mengatakan, oh, guru ya. Oh, kalau begitu izinkan saya untuk bisa berjumpa denganmu di tengah tengah danau ini ya, di atas air ya. Yesus bilang, oke, come. Petrus baru turun, injak air, langsung tenggelam. Untung Petrus itu seorang nelayan, jadi tidak langsung seperti batu yang dibuang langsung ke dasar danau. Dia masih bisa berenang sedikit. Tapi di saat itulah Tuhan Yesus tarik tangannya dan menyelamatkan Petrus. Dan Tuhan Yesus juga mengkritik bagaimana Petrus, kepala dari para rasul, ternyata imannya itu terombang-ambing. Ternyata Petrus juga takut
Ada ketakutan, ada iman dari Petrus yang lemah, dan di hadapan ketakutan atau perasaan takut, ternyata itu ujian iman yang besar bagi dia. Maka benar sekali, ketika iman kita itu berhadapan dengan ketakutan, kita harus berusaha untuk merawat iman kita. Sama seperti Yesus sendiri hadir untuk merawat iman dari para rasulnya. Maka lihatlah bahwa cerita dalam Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36 ini mencerminkan bagaimana pergumulan hidup dari para rasul. Ada angin sakal yang menakutkan, itu eh, membuat kita berpikir begini, kalau saja kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan gagal. Angin sakal itu akan tetap menguasai kehidupan kita. Tapi kalau angin sakal itu bisa diatasi, kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Kristus sendiri. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus sendiri berjalan di atas air, dan ketakutan para rasul itu bisa diatasi ketika Yesus mendekati mereka. Petrus yang sudah mau tenggelam saja, Tuhan Yesus bisa menyelamatkan. Jadi, ketakutan Petrus itu juga menjadi ketakutan kita pada saat ini. Hal-hal yang sudah saya bahas tadi tentang ketakutan, ya, entah dalam keluarga, entah dalam gereja, itu selalu ada. Tidak hanya Petrus yang mengalami ketakutan, kita semua mengalami ketakutan. Jadi, lihat, yang dekat dengan Yesus, tinggal bersama Yesus selama 3 tahun saja, mereka diselimuti atau dikuasai oleh ketakutan. Apalagi kita saat ini pasti tidak akan luput dari ketakutan. Namun, dalam ketakutan-ketakutan hidup ini, pandanglah gambar ini. Petrus saja dalam situasi yang ekstrim, Tuhan itu tetap hadir menarik tangannya. Menarik tangan Petrus yang nyaris tenggelam itu. Kita membayangkan gambar ini dengan diri kita sendiri. Banyak kali kita juga seperti Petrus. Maka tadi saya katakan Petrus dan kita, ya. Ketakutan Petrus dan ketakutan kita sama. Dan ketika kita terbuka pada Yesus, tangan kita akan dipegang oleh Yesus. Selamatlah kita. Itu luar biasa. Ketika kita bergumul dengan kehidupan kita, perhatikan, perkataan Yesus ini laku keras. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Do not be afraid. Non abbiate paura. Maka ini betul-betul menjadi, ya, cara untuk bisa mengatasi ketakutan hidup kita yang Yesus tawarkan pada kita. Yesus tahu kita semua ini takut seperti para rasul. Tapi di saat seperti dia hadir dan memberikan kekuatan pada kita. Mari kita coba belajar dari orang kudus kebanggaan kita, Santa Faustina. Kalau kita membaca buku harian Santa Faustina, lebih dari 40-an, ya, entry itu berbicara tentang ketakutan dan bagaimana mengatasinya. Saya tampilkan di sini hanya 4 yang saya eh, tampilkan karena mencerminkan pengalaman-pengalaman dan juga hal-hal yang tadi kita sudah lihat. Yang pertama, buku harian Santa Faustina nomor 589. Di mana di situ, ya, eh, ada perkataan yang sangat indah yang merupakan kesaksian pengalaman pribadi dari Santa Faustina. Dia mengatakan begini, cinta mengusir rasa takut. Cinta itu bisa mengusir rasa takut. Dan dia mengaku, sejak aku mengasihi Tuhan dengan segenap jiwaku dan dengan segenap kekuatan hatiku, rasa takut telah meninggalkanku. Rasa takut itu bisa meninggalkan Faustina ketika dia mampu untuk mengasihi Tuhan dengan totalitas hidupnya. Dengan totalitas. Cinta itu bisa mengalahkan ketakutan. Kalau dengan bahasa yang lain. Pengalaman Faustina dari 589 buku harian Santa Faustina ini mengatakan ternyata ketakutan itu bisa dihalau oleh cinta. Dan itu dialami oleh Faustina.
Bagaimana dengan kita ini ya? Apakah kita pernah mengusir ketakutan itu dengan cinta? Sebetulnya kita sudah lakukan, hanya kita tidak sadar. Ya. Hanya kita tidak menyadarinya. Kadang-kadang ketakutan yang kita atasi dengan berbuat baik. Setelah kita berbuat baik dan kita mengatasinya, kita bilang, oh ya, tadinya pikir ternyata berat, sulit, menakutkan, ternyata saya bisa lewati. Bukan harian Santa Faustina 589 ini selalu kita alami dalam kehidupan. Yang kedua, buku harian Santa Faustina nomor 290, di mana Tuhan Yesus berkata kepadanya, anakku, jangan takut. Ya, anakku, be not afraid. Ya, kata yang dalam Injil eh, selalu tadi yang kutipan Injil tadi juga ada. Ya, jangan takut. Jadi Yesus berkata kepada Faustina, anakku, jangan takut akan rumah Bapamu. Aku ingin melihatmu selalu seperti anak kecil. Ini memanggil kita rumah Bapamu. Itu berarti gereja, gereja, tempat untuk bisa berdoa. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Faustina, saya itu pingin kamu seperti anak kecil. Kita jadi ingat cerita tentang Santa Teresa dari anak-anak Yesus ya. Bagaimana relasinya dengan Tuhan Yesus sangat dalam, seperti seorang anak kecil. Bahkan Santa Teresa dari anak-anak Yesus mengatakan, Yesus, kita dua bermain bola ya. Saya jadi bola, engkau boleh tendang saya ke sana kemari. Ya, tentu sakit. Ya, jadi dialog yang sederhana antara Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus dan Tuhan Yesus, wah luar biasa. Santa Faustina juga dalam kesaksiannya, buku harian Santa Faustina nomor 290, ya, Tuhan Yesus mengatakan padanya, aku ingin melihatmu selalu seperti anak kecil. Maksudnya adalah, Faustina, semoga Anda itu selalu punya kerendahan hati, seperti anak kecil yang polos. Bukan Santa Faustina nomor 586. Ini juga sangat bagus. Tuhan Yesus berkata, namun tentang Anda, jangan takut. Aku selalu menyertaimu. Ketika ada kesulitan-kesulitan dan Faustina berdoa, Tuhan Yesus selalu memberikan peneguhan padanya. Nomor 586 ini bagus sekali. Namun tentang Anda Faustina, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku selalu menyertaimu. Wah, luar biasa. Dan yang terakhir adalah buku harian Santa Faustina nomor 797. Tuhan Yesus juga berkata begini, apa yang engkau takutkan jika engkau bersama denganku? Siapa yang berani menyentuhmu? Meskipun demikian, aku sangat senang bahwa engkau mempercayakan ketakutanmu kepadaku. Tuhan Yesus itu, ya, seperti dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma, apa yang bisa mengisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, di sini Santa Faustina dalam buku hariannya mirip-mirip juga. Ya, apa yang engkau takutkan? Ini pertanyaan seperti tadi satu file yang saya tunjukkan, satu slide yang saya tunjukkan. Jika engkau bersama-sama denganku, kenapa harus takut lagi? Kalau bersama-sama dengan Tuhan, jangan takut. Siapa yang akan berani untuk menyentuhmu? Tidak akan ada yang berani. Roma bab 8. Meskipun demikian, aku sangat senang bahwa engkau mempercayakan ketakutanmu kepadaku. Ini pengalaman rohani Santa Faustina. Lalu, bagaimana kita bisa merawat iman kita dalam ketakutan dengan melihat sabda Tuhan dan melihat pengalaman Santa Faustina? Kita perlu hidup dan mengandalkan Tuhan. Tiga hal yang bisa membantu kita untuk merawat ketakutan kita, merawat iman kita dalam ketakutan kita. Pertama, selalu berusaha untuk mengatasi ketakutan dengan mengandalkan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5 mengatakan, Sine me nihil potestis facere. Terlepas dari aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa.
Jadi andalkanlah Tuhan dalam hidup. Yang kedua, berdoa bukan karena kewajiban untuk berdoa, tapi sebuah kebutuhan. Dalam LPV ini kita punya banyak waktu untuk berdoa. Ingat, berdoa itu bukan karena kewajiban sebagai orang yang ditugaskan pada jam kerahiman atau pada pagi hari atau malam. Bukan. Kita berdoa bukan karena kewajiban, tapi karena kebutuhan. Kita butuh Tuhan, maka kita berdoa. Bukan karena kita wajib, ya, bukan karena kewajiban kita. Ya. Yang ketiga, semakin mengimani Tuhan Yesus, se-ekstrim apapun angin sakal dalam kehidupan kita, kita seperti tenggelam seperti Santo Petrus, tapi yang paling besar adalah semakin mengimani Tuhan Yesus, maka tentu kita bisa merawat iman dalam ketakutan kita. Maka pesan bagi Anda dan saya saat ini, perhatikan gambar yang bagus ini. Dikatakan, ketakutan itu seperti sebuah bayangan. Seperti kita punya bayangan itu. Ya. Kalau kita berdiri dan lihat bayangan, kadang-kadang itu kita boleh katakan, ketakutan itu seperti sebuah bayangan kita. Ketakutan itu hanya ada ketika Anda itu memusatkan perhatianmu pada bayangan itu. Coba kalau Anda tidak memperhatikan bayangan, Anda tidak akan takut. Ketakutan adalah proyeksi pikiran Anda yang dibentuk oleh keinginan dan interpretasi Anda. Fear is a shadow. Ketakutan itu sebuah bayangan. Maka ngapain takut? Mari kita merawat iman kita di tengah atau dalam ketakutan kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, sabdamu adalah pelita bagi langkah kaki kami. Sungguh luar biasa sabdamu pada hari ini membangkitkan semangat kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Bantulah kami, semoga dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kami, kami boleh keluar dari rasa takut dan merawat iman kami, sehingga kami semakin bertumbuh dalam iman dan kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, namun kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita, Santa Faustina mendoakan.